Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Matannya karya beliau, syarahnya juga karya beliau. Paham ya? Matan Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Mahfum insyaallah ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Kemarin terakhir seputar apa kemarin terakhir? Masalah apa? Masalah pencurian kan? Nah, lihat lagi berikutnya. Halaman 350. Masalatun, permasalahan baru. Law dha'afna al-ghurm 'ala man saraqa min ghairi hirzin, hal yu'ta dhi'ful qimah lil masruq minhu? Ah, penting ini. Kalau kita lipat gandakan, dha'afna berarti kita lipat gandakan. Kalau seandainya kita lipat gandakan al-ghurm, dendanya tadi itu, terhadap orang yang mencuri bukan dari tempat menyimpan barang. Kan sudah kita lewati. Kalau mencuri tidak dari tempat menyimpan barang, paham ya? Tidak dipotong tangannya tapi dilipat gandakan hukumannya. Paham belum? Kalau harganya 100 juta, berarti apa? Dia nanti mengembalikannya 200 juta. Kalau barangnya sudah habis yang 100 juta tadi. Paham belum? Nah, kata beliau, hal yu'ta dhi'ful qimah lil masruq minhu? Kata beliau, apakah diberikan lipat ganda, lipat ganda barang tersebut kepada orang yang apa? Yang kecurian? Paham belum? Paham belum? Sekarang kan gini, emasnya 1 kilo. Diprediksi 1 kilo itu sekitar 100 juta. Paham ya? Dicuri. Nyurinya bukan di tempat menyimpan barang. Di mana nyurinya? Di ruang tamu lah taruhlah. Ditaruh di atas meja, curi sama dia. Dipotong tangannya enggak? Tidak dipotong tangannya, tapi dilipat gandakan. Kalau barangnya udah enggak ada. 1 kilo berarti bayarnya berapa? 2 2 M. Berarti berapa? Berapa kilo berarti? 2 kilo ya. 2 kilo 6. Nah, 2 kilo itu ya, nah 2 kilo itu dikasihkan orang yang kecurian dua-duanya atau sekilo tok yang balikkan? Ternyata sekilo saja yang dibalikkan. Intinya dia mendapatkan harta dia yang asli. Yang 1 kilo mana? Dimasukkan Baitul Mal gitu loh. Pahami baik-baik? Karena kalau antum kasihkan semua yang kecurian, untung dia. Iya enggak? Kehilangan 1 kilo balik 2 kilo. Untung kan? Untung. Bukan gitu caranya. Sekilo tetap dibalikkan kepada pemiliknya. Yang sekilo ini bukan dikasihkan orang yang kecurian tapi dimasukkan Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah semacam rumah untuk menampung harta milik masyarakat atau milik rakyat misalkan, harta umum gitu ya. Baitul Mal namanya. Kumpulkan taruh situ. Ada keperluan yang sifatnya umum, keluarkan. Ayo, perhatikan. Ada kepentingan sifatnya umum dikeluarkan. Ngambil dari situ. Paham ya? Itu namanya Baitul Mal namanya. Nah, itu artinya ya, berarti lipat gandanya dikasihkan siapa? Dikasihkan siapa tadi? Lipat gandanya ini dikasihkan orang yang kecurian atau bagaimana? Baitul Mal. Jangan lupa ya. Penting ini karena kalau dikasihkan orang yang kecurian untung dia. Kan itu. Kita lihat. Wal jawab annaqul la. Jawabannya katakan enggak. Bal yuj'al fi Baitul Mal, bahkan lipat ganda denda tadi itu diserahkan, dijadikan di Baitul Mal. Ingat-ingat Baitul Mal. Baitul Mal itu semacam tempat dikumpulkan harta milik masyarakat atau milik kampung situ atau milik rakyatnya. Yang nanti kembali ke rakyat lagi gitu loh, Baitul Mal. Paham belum? Nah, seperti itu. Kalau bahasa kita, bahasa kasarnya kita, bahasa halusnya kita di masyarakat uang kas itu loh. Mirip uang kas itulah istilahnya, ya kan? Kas desa, kas kampung ya, kembali ke masyarakat lagi kan, kembali ke kepentingan umum itu loh. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat. Li'annana law a'tayna sahibal mal hadhihi ziyadah lakana kullu insan yuridu an yaksib. Benar. Kata beliau, kalau seandainya lipat gandanya ini kita berikan kepada pemilik harta yang kecurian tadi itu, kita kasihkan tambahannya, niscaya setiap orang ingin mendapatkannya. Kalau gitu, biarkan aja lah, biar apa yang hilang ini dihabiskan dulu, nanti biar dapat lipat ganda. Kalau setiap kecurian kemudian apa? Lipat gandanya dikasihkan ke orang yang kecurian. Orang akan ngaku-ngaku nanti. Nah, tapi ju'ila maluhu fi ghairi hirzin. Naam. Apa nih ini sambungannya? Lakana kullu insanin yuridu an yaksib. Kemudian apa?
Naam, ja'ala malihi fi ghairi hirzin. Akhirnya setiap orang ingin apa? Ingin mendapatkan lipat ganda tadi itu dan akhirnya naruh uangnya tidak pada tempatnya. Wah, kalau gitu tak taruh uang ana tak taruh depan pintu aja gitu. Biar nanti dapat lipat ganda itu loh. Ini kalau seandainya seperti itu, ternyata tidak. Lipat gandanya dikasihkan ke mana nih? Baitul Mal. Paham? Jadi yang kecurian tetap mendapatkan inti asli barang yang dia kehilangan tadi itu. Mahfuz Allah Ismail? Kalau kehilangan 500 juta, dia naruhnya di depan rumah halaman lah, paham ya? Kecurian. Nanti pencurinya kalau uang 500 juta itu udah nggak ada, mengembalikan berapa? Mengembalikan berapa? Setelah global dulu, mengembalikan berapa? 9 apa? Ntar dulu ya. Ini orang punya uang 500 juta. Dia naruhnya sembarang taruh di depan rumahnya. 500 juta. Paham ya? Dicurilah sama pencuri. Pencuri ini kan berarti mencuri tidak pada tempat nyimpan barang, nyimpan uang nanti. Secara hukum dia harus berapa yang dia keluarkan untuk bayarnya? 1 miliar, ya kan? 1 miliar. Tapi secara prakteknya nanti orang yang kecurian ini tetap dapatnya berapa? 500. Yang 500 kemana kan? Nah, clear. Yang 500 kemana kan tadi Umar? Baitul Mal. Selesai. Itu ada. Kita ambil dikit lagi. Kata beliau, min ajli an yasraq. Naam, min ajli an yusraq wa yudha'aful hurm ala sariqihi wa yu'tahu hakadha. Kenapa setiap orang pengen? Karena biar dicuri barangnya dan dilipat gandakan dendanya untuk pencuri tadi itu dan diberikan kepadanya. Ini kalau seperti itu maknanya, tapi enggak, ternyata tetap dikembalikan hanya sesuai dengan harta yang dia kehilangan. Adapun lipat gandanya diserahkan ke Baitul Mal. Naam. Bal jami'u ma yukhad 'uqubatan yusraf fi Baitul Mal. Bahkan semua barang atau benda atau uang yang diambil dari bentuknya hukuman dikembalikan ke Baitul Mal semuanya. Paham ya? Kama yujad al-an 'uqubah maliyah, seperti zaman sekarang dijumpai apa? Hukuman seperti harta. Ala mukhalafati sayyarat, seperti apa? Orang yang menyelisihi barakallahu fikum peraturan-peraturan masalah mobil misalkan. Di suatu negara ada kebijakan, mobil lewat jalan ini enggak boleh. Ternyata nekat dia, denda. Nah, uang dendanya ini, paham ya? Uang denda karena dia melanggar peraturan tadi itu dikembalikan ke Baitul Mal. Itu aslinya itu, bukan masuk kantong. Zaman sekarang namanya pungli, apa pungli? Tahu. Zaman sekarang banyak pungli, apa pungli? Pungut liar. Pungut liar itu. Bukan waktunya untuk razia dia. Helmnya apa, Pak? Helm ada, siap. STNK ada. SIM ada. Lampunya kok mati, Pak? Wah, 100.000. Paham ya? 100.000 masuk kantong. Ini enggak nih, yang tepat itu kalau ada penyelisihan terhadap peraturan yang ada itu uangnya bukan masuk kantong tapi masuknya ke Baitul Mal itu loh. Paham ya? Ke negara lagi gitu loh ya. Nah, ini bukan masalah pajak ini ya. Masalahnya ini denda peraturan. Taruhlah dia ada kebijakan. Setiap rakyat sipil dilarang buang sampah sembarangan. Setiap kali buang sampah sembarangan kan demi kebersamaan karena itu banyak penyakit wabah udah merajalela, nyamuk banyak gitu ya. Nah, barakallahu fikum, ada nyamuk namanya Anopheles betina. Nyamuk Anopheles betina ini berbahaya. Biasanya melahirkan penyakit apa, Bang? Demam berdarah ya? Nah, barakallahu fikum. Malaria itu demam berdarah. Pokoknya dia seperti itulah. Bahaya itu. Akhirnya rakyatnya dikasih peraturan jangan buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan setiap kali buang 50.000. Wah. Nah, uang hasil pelanggaran-pelanggaran masuknya kemana? Ke kas negara. Paham ya? Nah, bukan ke per individu, bukan kantong, ke Baitul Mal maksudnya. Nah, yang nanti kembali kepada kepentingan masyarakatnya lagi. Kita lihat sini. Fahati takunu di Baitul Mal. Seperti ini, hukuman-hukuman seperti ini kembali ke Baitul Mal, bukan kembali ke per individu, itu maksudnya. Naam. Masalatun man tabarra'a bi 'adwin min a'dha'ihi kalkiliyah bina'an 'ala annahu lan yatadarrar bi ghalibid dhann wa annahu saya'ish hayatan mustaqirrah bi kilyatin wahidah 'ala ma yadhkuruhu al-atibba
Falimada la naqulu bil jawaz? Sekarang ini permasalahan baru, masalah ginjal ini. Antum punya berapa ginjal dalam tubuh antum? Ayo, masalah ginjal ini. Jual ginjal. Hati-hati loh, jangan bermudah-mudahan ini. Permasalahan yang baru, man tabarra'a bil adwin min a'dha'i, barang siapa yang mensedekahkan, tabarru'. Nah, maksudnya mensedekahkan atau memberikan secara cuma-cuma. Barang siapa yang memberikan atau mensedekahkan salah satu anggota badannya, seperti kilnya, seperti apa? Ginjal. Binaan dia membangun ala annahu lan yatadarrar bi ghalibid dhann. Dia menduga dugaan kuat, enggak bahaya udah. Enggak masalah. Saudara kita kasihan, tak kasih ginjal yang punya anak satu, enggak bayar, kasih. Tabarru'. Dibagi cuma-cuma, kasihkan. Tapi dia membangun apa? Dzannya bahwasanya insyaallah enggak bahaya itu loh. Wa annahu saya'ish hayatan mustaqirrah, dan dia akan hidup terus berlangsung kehidupannya biqilnya waidah dengan satu ginjal. Sebagaimana sebutan atibba para dokter. Kalau seperti ini falimada la naqulu bil jawaz? Kenapa tetap enggak boleh itu loh? Dokter mengatakan orang hidup bisa dengan satu ginjal. Paham? Kalau begitu kenapa enggak boleh juga ngambil ginjalnya kasih orang lain gitu loh? Kenapa? Kita lihat jawabannya. Al-ijabah yaqulu fuqahauna, ahlu fikih mengatakan, atau al-jawab an naqul, jawabnya kita katakan la yajuz, tetap enggak boleh. Li'anna jismal insan amanah, karena badan manusia itu amanah. Amanah dari siapa? Amanah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Amanah indah, amanah yang dititipkan kepadanya. Laisa lahu tasarruf, enggak boleh bertindak apa sewenang-wenang atau tidak boleh melakukan tindakan di dalamnya tanpa diizinkan oleh syariat. Amanah, telinga kita amanah bukan? Amanah dari Allah Taala, hidung kita juga amanah. Paham ya? Karena terlilit hutang akhirnya tuh jual satu telinganya, enggak mungkin. Orang hidup dengan telinga satu, hidup enggak kira-kira? Telinga satu tak hidup kan? Nah, boleh enggak berarti kita jual satu telinganya? Enggak boleh, amanah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Kalau menjual salah satu anggota tubuh kita yang dianggap itu tidak terlalu penting lah, bagian yang tidak terlalu penting, seperti rambut misalkan, kita jual. Hukum asalnya bagaimana seperti itu? Hukum asalnya, hukum asalnya kalau sesuatu yang memang aslinya dibuang, paham ya, kemudian dimanfaatkan orang lain, lebih baik nggak usah dijual, udah kasihkan aja. Rambut kasihkan aja udah, paham ya. Cukur rambut, kemudian ada datang di kilo per kilo sekian, nggak perlu, kasihkan, bismillah, dapat pahala kan? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, ada nggak manfaatnya rambut ini? Kalau dicukur kemudian diambil orang, digunakan, ada manfaatnya nggak? Ada manfaatnya nggak? Manfaatnya ada. Karung ya, karung atau kain itu diisi rambut yang penuh banyak gitu, kemudian dijahit, dibantal nanti. Paham ya? Maksudnya manfaatnya itu ada. Kalau manfaatnya bisa aja manfaat. Bener nggak? Bener kan? Jadi bantal kan? Benar. Maksudnya nggak usah dijual lah, kasihkan aja udah. Rambut itu apa? Kasihkan aja, nggak usah dijual. Nah, kita lihat di sini. Yang terakhir, permasalahan terakhir, mas'alatun man tabarra'a bi 'adwihi li ghairihi lakin ba'dal maut. Sekarang ini lain. Kalau tadi masih hidup orangnya. Ini memberikan cuma-cuma salah satu anggota tubuhnya, anggota badannya untuk orang lain, tapi setelah mati. Setelah mati aku nanti, tolong ginjalku dipotong satu, dikasihkan sama si fulan. Si fulan betulkan. Tapi setelah mati ini. Beda enggak? Beda enggak ini? Yang pertama-tama masih hidup. Kalau masih hidup enggak boleh. Jelas. Mohon soal ini? Kalau masih hidup tidak diperbolehkan, tapi ini mati. Ini sudah apa? Kalau mati, setelah mati bagaimana? Wa hurmatul mayyit aqall min hurmatil hayy. Kehormatan orang dah mati itu lain, lebih sedikit daripada kehormatan masih hidup. Dah mati dikuburkan, dipendam, dikebumikan, selesai. Ya enggak? Fahallahu dzalik, apakah tetap boleh? Jadi ngambilnya setelah mati. Si fulan meninggal dunia, wah mati ginjalnya masih bagus nih, ginjal normal dua-duanya, ori. Paham ya? Bukan palsu, bukan tiruan, bukan KW, ori, ginjalnya potong sama dia. Setelah mati tapi. Bagaimana? Kita lihat. Al-ijabah jawabannya, yaqulu fuqahauna, ahli fikih kita mengatakan innahu la yajuz, tetap enggak boleh. Paham ya? Tetap tidak diperbolehkan, perhatikan ya. Nah, innahu la yajuz akhdhu adwin min mayyit, tidak diperbolehkan mengambil salah satu anggota tubuh, anggota badan dari mayit. Walaupun dia sudah mati. Perhatikan ya. Walaupun dia sudah mati itu enggak boleh. Enggak boleh mengambil satu anggota badan pun dari mayit tersebut. Walaupun sudah mati dia. Kita lihat. Walau ausa bihi, walaupun wasiatkan, aku wasiatkan nanti kalau aku meninggal dunia, tolong 2 ginjalku dijual
uangnya nanti dikasihkan keluargaku. Nah, wasiat ini enggak sembarangan. Wasiat pada asalnya wajib ditunaikan, wajib dikerjakan, tapi kalau wasiat seperti ini jangan ditunaikan. Paham ya? Udah mati, dioperasi, diambil ginjalnya dua-duanya dijual. 1 M. 2 dapat 2 M kan? Kalau lihat uangnya banyak tapi jangan. Kita lihat ini. Wa hadza warrajih, inilah pendapat yang kuat. Hatta walaupun orangnya wasiatkan jangan diturutin. Jangan dikerjakan wasiatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nanti kalau aku mati, meninggal dunia, ana lihat si fulan kasihan sekali dia. Dia sejak kecilnya kedua matanya rusak. Jadi nanti kalau aku mati tolong mataku ini diambil cungkil kemudian dikasihkan ke si fulan itu misalkan. Nah, diturutin enggak nanti kalau udah mati wasiatnya boleh tunaikan? Enggak boleh. Paham ya? Tetap enggak boleh ya? Naam. Fayajibu an yakuna al-mayyit muhtaraman, maka mayit tetap harus dilindungi, harus dihormati. Li'annahu laysa mu'akkadan na'am. Li'annahu laysa mu'akkadan yaqinan anna amaliyatan naql satanjah. Ini penting ini. Dikarenakan bukan perkara yang pasti, yakin bahwasanya operasi pemindahan itu akan berhasil. Paham ya? Ini enggak yakin. Operasi pemindahan akan berhasil belum tentu yakin. Belum tentu pasti berhasil itu ya. Nah, baru perkiraan. Wartika bil mafsadah al-mutayaqqanah, sedangkan apa? Melakukan kerusakan yang benar-benar ada, mahtimali maslahah, bersamaan mempertimbangkan kebaikan atau manfaat. Ini kan ya, mencungkil, mengambil anggota badannya rusak enggak? Rusak. Yakin dah rusak itu ya. Bersamaan na'am barakallahu fikum adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Baru kemungkinan. La yajuz, ini enggak boleh. Ya enggak? Kemungkinan besar kalau matanya cungkil dipindah ke si fulan bisa melihat. Kemungkinan ini baru. Tapi atau menyungkil mata orang udah rusak belum? Rusak. Jadi jangan sampai antum melakukan suatu kerusakan yang benar-benar rusak dengan apa? Dengan dugaan kemungkinan untuk mendapatkan manfaat atau kebaikan. Paham belum? Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fa in qila, jika dikatakan kaifa yuhram hadza ma'annahu yajuzu lil muttar ila al-akl min al-mayyit an ya'kula minhu. Ini penting ini. Ini syubhatnya berat juga sebenarnya teman kita baca karena beratnya bagi orang-orang yang mungkin belum paham. Bagaimana bisa diharamkan? Enggak boleh mengambil anggota badan orang yang sudah mati tadi, padahal kalau orang terpaksa, boleh makan daging mayit kalau terpaksa. Antum masuk ke hutan, barakallahu fikum, masuk ke hutan nyasar di tengah hutan. Enggak ada makanan wala syai. Uang banyak, enggak usah nanya, uang banyak, kantongnya penuh uang. Tapi makan enggak ada. Mau beli apa coba? Paham ya? Indomart enggak ada, Alfamart enggak ada. Tersesat tengah hutan udah bingung antum. Nemu mayit di situ. Wah, ada mayit ini. Air juga enggak ada, adanya mayit. Di saat itu karena terpaksa boleh makan bangkai. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum karena keadaannya terpaksa, ya enggak? Apa pantunnya kalau keadaan terpaksa boleh? Nah, As-Sa'di menyebutkan dalam qawaid fikih mengenai kalau terpaksa boleh sesuatu yang awal mula haram. Abdurrahman. Apa? Abdullah? Pantunnya? Atau megang matanya enggak? Ada matanya situ? Coba lihat, masalah perkara darurat. Diperbolehkan awal mulanya, enggak boleh haram, jadi boleh. Kalau kadarnya ma'ruf. Wa kullu mahdzurin ma'ad darurah bi qadri ma tahtaju darurah. Ada lagi yang inti. Apa? Ewa. Falaisa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'atirari. Udah itu. Falaisa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'atirari. Tidak ada perkara yang haram kan ketika terpaksa. Saat itu mayit awal mulanya haram, tapi kalau terpaksa mau enggak mau harus makan mayit. Makan bangkai itu. Kalau enggak makan mati, meninggal dunia, sama-sama jadi mayit nanti. Paham ya? Terpaksa boleh. Nah, ini subhat. Kalau itu aja boleh, masa ini enggak boleh jual itu loh. Terpaksa makan bangkai aja boleh. Makan mayit. Paham ya? Masa sekarang kita mau ngambil anggota badannya si mayit aja enggak boleh. Terpaksa enggak itu loh. Ini terpaksa nih kalau enggak di mana? Kita lihat. Naqul na'am, memang kalau makan bangkainya boleh kalau terpaksa. Ya'kulu minhu li'annahu idza akala minhu ba'da mautihi faqad tayaqqana al-manfa'ah wa daf'al darurah. Nah, katanya iya. Makan dari apa? Mayit tadi enggak masalah. Kenapa? Karena apabila dia makan dari mayit tadi itu setelah matinya si mayit tadi,
Maka ini yakin ada manfaat bagi dia dan akan menolak apa? Menolak apa? Darurat yang ada pada dirinya. Karena dia lapar sekali, lapar. Pokoknya lapar luar biasa. Kalau nggak makan mati dia. Makanlah bangkai si mayit tadi itu. Sudah mati orangnya itu, sudah mati. Seperti itu. Tapi kalau posisinya masih hidup apalagi, nah barakallahu fikum, nah dan istilahnya itu adalah anggota badannya dan tidak darurat, nah kembali ke hukum asal enggak diperbolehkan. Mas'alatun, law tabarra'a al-harbi awil musta'min al-kafir bi'adwin min a'dha'i hal na'khudhu minhu? Sekarang orang kafir. Orang kafir harbi itu yang merangi kaum muslimin. Al-musta'min orang kafir yang minta keamanan, perlindungan dari negara Islam. Dia mensedekahkan, memberikan apa? Anggota badannya kepada kita. Namanya orang kafir dengan orang muslim. Orang kafir kan jelas barakallahu fikum beda dengan orang muslim. Orang kafir najis, ya enggak? Nah, barakallahu fikum orang muslim kan najis. Nah, boleh enggak kita terima itu loh? Ada orang kafir ngasih, "Pak, ini ada satu ginjal, Pak. Masih bagus ini, Pak. Untuk Bapak." Orang kafir yang ngasih itu. Kita bagaimana jawabannya? Nah, kata beliau, al-ijabah rubbama naqul, bisa jadi kita katakan, idza kana kafiran harbiyan wa qatalnahu fala ba'sa bi an na'khudh minhu li'annahu laysa lahu hurmah. Apabila itu orang kafir harbi, yang harbi itu perang memerangi kaum muslimin. Wah, ada nyasar ke gang, wah ini orang kafir nih. Bunuh, dibedah apa? Perutnya diambil ginjalnya. Paham ya kata beliau? Kalau itu kafir harbi, wa qatalnah dan kita sudah membunuhnya, fala ba'sa, enggak masalah bi an na'khudh minhu, enggak masalah kita ambil salah satu anggota badannya li'annahu laysa lahu hurmah, karena dia tidak punya kehormatan. Orang kafir enggak ada kehormatan sama sekali. Paham belum? Enggak ada kehormatan untuk dirinya. Jadi kalau sudah harbi memerangi kaum muslimin, kok ternyata ada yang lari masuk ke gang misalkan atau ngejar kita, lalu kita tangkap, kita bunuh, udah, mau diambil matanya silahkan. Setelah mati tapi ya, kalau mati bunuhnya dengan cara yang baik, setelah mati ambil matanya, ambil ginjalnya. Itu hukum asalnya enggak ada larangan. Yang dilarang itu membunuh dengan cara apa? Mencincang-cincang. Bunuhnya dengan cara yang bagus dulu, setelah mati, nah, bawa ke tepi, pinggir, ambil ginjalnya, ambil matanya, jual misalkan. Paham ya? Nah, hukum asalnya ada larangan karena harbi. Beda musta'min. Kalau kafir musta'min bedanya, musta'min itu bagaimana sih? Orang kafir yang minta keamanan dengan negara Islam. Jadi dia enggak memerangi. Seperti negara Indonesia atau negara yang lain, istilahnya ada orang kafir itu minta keamanan. Paham ya? Itu enggak boleh dibunuh, enggak boleh diambil hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.